Langit Los Angeles tampak berpendar jingga kemerahan. Asap hitam tebal membumbung tinggi, menutupi cakrawala seakan menjadi pertanda kehancuran yang tak terhindarkan. Kebakaran hutan dahsyat menyapu kawasan perbukitan, melalap ribuan hektar tanah, menghanguskan rumah-rumah, dan mengancam kehidupan ribuan penduduk. Petugas pemadam kebakaran di darat berjuang mati-matian. Namun api terus merangsek maju, semakin ganas diterpa angin kencang yang berhembus dari arah barat. Di saat harapan mulai pudar, suara gemuruh mesin jet memecah langit yang diselimuti asap. Supertanker 747, pesawat pemadam kebakaran terbesar di dunia, melaju cepat menuju medan pertempuran yang membara. Di dalam kokpit, Kapten James Reynolds dan krunya bersiap menjalankan misi yang mungkin menjadi penerbangan terakhir mereka. "Kita hanya punya satu kesempatan," ujar James. Suaranya tegas namun penuh ketegangan. "Jika kita gagal, kota ini akan menjadi abu." Halo penggemar dua alam, jumpa lagi dengan Jejak Misteri. Kali ini Jejak Misteri akan mengungkap kisah nyata tragedi pesawat Supertank yang meledak karena melakukan penyelamatan di Los Angeles. Supertanker 747 bukanlah pesawat biasa. Dengan kapasitas lebih dari 70.000 liter air dan bahan pemadam api, pesawat ini dirancang khusus untuk misi ekstrim seperti ini. Namun, menerbangkan raksasa baja seberat ratusan ton di ketinggian rendah, di tengah badai api dan turbulensi ganas, bukanlah tugas yang mudah. Di dalam menara kontrol, para ahli navigasi terus memberikan arahan, sementara kru pesawat memperhitungkan setiap detik dengan presisi tinggi. Jalur penerbangan mereka dipenuhi ancaman angin kencang, pusaran udara panas, dan visibilitas yang hampir nol akibat kepungan asap. "Kami harus mendekat lebih rendah," kata James sambil mengencangkan genggamannya pada tuas kontrol. "Kalau tidak, air tidak akan mencapai inti api." Pesawat turun, semakin dekat ke neraka yang mengamuk di bawahnya. Percikan api menyambar-nyambar di sekitar mereka, menari-nari di udara seolah mencoba menelan mereka hidup-hidup. Adrenalin mengalir deras, tetapi mereka tidak punya pilihan selain maju. Ketinggian mereka kini hanya beberapa ratus kaki dari tanah. Begitu dekat hingga mereka bisa merasakan hawa panas yang membakar dari dalam kokpit. "Siap untuk pelepasan," seru teknisi penerbangan di bagian belakang. James menarik napas dalam-dalam, lalu dengan satu tarikan kuat, ia mengaktifkan mekanisme pelepasan air. Dalam hitungan detik, ribuan liter air dan bahan pemadam jatuh dari perut pesawat, menciptakan badai hujan buatan di tengah lautan api. Beberapa titik api langsung padam, sementara lainnya mulai melemah. "Bagus, kita berhasil," sorak seorang kru. Namun kegembiraan itu hanya bertahan sesaat. Alarm darurat di kokpit tiba-tiba berbunyi nyaring. "Mesin kanan mengalami gangguan," teriak co-pilot. James melirik ke panel indikator. Mesin mereka kepanasan akibat terlalu lama terpapar suhu ekstrem. "Kita harus naik sekarang juga." Dengan sekuat tenaga, ia menarik kemudi ke atas, mencoba membawa pesawat menjauh dari bahaya. Namun, api di bawah mereka semakin ganas, menciptakan pusaran udara panas yang menyeret mereka kembali ke dalamnya. Pesawat mulai kehilangan ketinggian. "Kami mengalami kegagalan mesin, perlu pendaratan darurat." James mengirimkan sinyal mayday ke menara kontrol. Suara dari radio terdengar penuh kepanikan. "Tidak ada tempat untuk mendarat. Pegunungan di sekitar Anda semua terbakar." Situasi semakin memburuk. Pilihannya kini hanya dua: mencoba kembali ke pangkalan dengan satu mesin yang hampir mati, atau mencari jalur alternatif dengan risiko tak bisa kembali sama sekali. Di belakangnya, kru mulai bersiap untuk kemungkinan terburuk. "Kapten, jika kita tidak segera keluar dari sini, kita semua akan jatuh," ujar teknisi dengan wajah pucat. James menatap langit yang mulai menggelap, mendengar suara api yang menggeram dari bawah. Ia tahu tugasnya belum selesai. James menggertakkan giginya. "Kita tidak akan menyerah." Dengan tangan yang gemetar, ia memutar kemudi ke kiri, mencoba menghindari puncak bukit yang terbakar di depan mereka. Pesawat berguncang hebat. Asap tebal mulai masuk ke dalam kabin. Napas mereka terasa berat, paru-paru terasa terbakar. Tetapi James tetap fokus. Dengan sisa tenaga, ia mencoba membawa pesawat ke jalur penerbangan darurat, berharap ada keajaiban.
Di bawah sana, para petugas pemadam kebakaran di darat melihat super tanker 747 yang terhuyung-huyung di langit. Mata mereka dipenuhi ketakutan, mengetahui bahwa pahlawan di atas sana mungkin tidak akan kembali. Super tanker 747 kini seperti burung raksasa yang terluka, terhuyung-huyung di langit yang dipenuhi asap pekat. Mesin kanan benar-benar mati, dan pesawat mulai kehilangan keseimbangan. James mencengkeram kemudi sekuat tenaga, mencoba menahan pesawat agar tidak terjun bebas. Namun, alam tampaknya tidak berpihak pada mereka. Pusaran udara panas dari api di bawah menciptakan turbulensi mematikan yang menarik pesawat semakin ke dalam jurang kehancuran. "Kapten, kita harus keluar sekarang," seru seorang kru, menunjukkan indikator tekanan udara yang menurun drastis. Tetapi James tahu, jika mereka meninggalkan pesawat sekarang, seluruh misi akan sia-sia. Api akan kembali berkobar, dan ratusan rumah di bawah akan dilahap tanpa ampun. Dalam hati, ia tahu ini adalah misi bunuh diri. Tetapi seorang kapten tidak pernah meninggalkan kapal sebelum tugasnya selesai. "Bertahanlah, kita masih bisa melakukannya." Suaranya bergetar, separuh meyakinkan kru, separuh meyakinkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, suara ledakan menggelegar dari sayap kanan. Cahaya merah terang menyala, diikuti dengan suara logam yang terkoyak. "Sial, kita kehilangan sayap kanan," teriak co-pilot, matanya membelalak ngeri. Getaran hebat mengguncang kabin, membuat semua orang terguncang di tempat duduk mereka. Masker oksigen berjatuhan dari atas, tetapi sia-sia. Udara di dalam pesawat sudah penuh asap tebal yang mencekik. Di luar, kobaran api tampak semakin dekat, seakan-akan mencoba meraih mereka, menarik mereka ke dalam cengkeraman maut. Salah satu kru mulai berdoa, suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh mesin yang sekarat. "Kami tidak akan selamat," gumamnya, air mata mengalir di wajahnya yang dipenuhi jelaga. James tidak punya waktu untuk takut. Matanya mencari-cari jalur keluar. "Ada satu cara," bisiknya. Di kejauhan, James melihat sebuah lembah yang belum tersentuh api. Itu satu-satunya tempat mereka bisa mencoba mendarat. Tetapi dengan hanya satu sayap yang tersisa dan kendali yang hampir hilang sepenuhnya, pendaratan ini akan menjadi sangat brutal. "Semua bersiap, kita akan mendarat darurat," James berteriak. Kru mengencangkan sabuk mereka sementara James dengan tangan gemetar mulai menurunkan hidung pesawat. Kecepatan mereka meningkat. Udara menjerit di luar jendela, suara logam yang terkoyak membuat semua orang merinding. Dalam beberapa detik, tanah mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. James menarik tuas rem udara, berharap keajaiban akan datang. Lalu, boom! Super tanker 747 menghantam tanah dengan kekuatan yang menghancurkan. Tubuh pesawat terbelah dua, kepingan logam berterbangan ke segala arah, menciptakan hujan api di sekelilingnya. Ledakan susulan terjadi, mengguncang bumi dan melemparkan debu serta puing-puing ke udara. Dari kejauhan, para petugas pemadam kebakaran di darat hanya bisa menatap dengan horor, menyaksikan bagaimana pesawat raksasa itu meledak dalam kobaran api. Mereka jatuh, teriak seseorang melalui radio. Hening, tidak ada suara yang keluar dari kokpit, hanya api yang terus berkobar, menelan tubuh pesawat, menelan para pahlawan yang ada di dalamnya. Keesokan harinya, dunia berduka. Berita tentang jatuhnya super tanker 747 menyebar luas, memenuhi layar televisi dan halaman surat kabar. James dan krunya diangkat sebagai pahlawan. Mereka telah memberikan hidup mereka untuk menyelamatkan ribuan nyawa di bawah sana. Di tempat kejadian, sebuah tugu peringatan didirikan. Nama-nama mereka terukir di sana, abadi dalam sejarah. Tetapi bagi mereka yang menyaksikan kejatuhan itu, mimpi buruk masih berlanjut. Beberapa petugas pemadam kebakaran bersumpah bahwa mereka masih bisa mendengar suara mesin super tanker di tengah malam. Seakan-akan pesawat itu masih mencoba menjalankan misinya yang terakhir. Dan beberapa warga mengaku melihat bayangan hitam di langit, bayangan pesawat yang seharusnya sudah hancur, terbang melawan cahaya bulan. Apakah itu hanya ilusi, atau jiwa-jiwa mereka masih terperangkap di antara api dan langit? Tidak ada yang tahu. Namun satu hal yang pasti, pengorbanan mereka tidak akan pernah terlupakan.
Demikianlah kisah nyata jejak misteri yang ada dialami pesawat super tank. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mengikuti jejak misteri berikutnya, mengungkap misteri Nusantara dengan kisah nyata yang ada. Salam Dua Alam.